Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukronillah amma ba'du. Kaifa haluk? Bagaimana kabar kalian hari ini? Bi khair, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Minggu lalu kalian sudah mencatat tajwid satu persatu di dalam surah Al-Kafirun. Kemudian ibu beri tugas, yaitu bacaan majaiz munfasil, bacaan izhar syafawi, dan bacaan ikhfa hakiki di dalam surah Al-Maidah ayat 2-3 dan di dalam surah Al-Hujurat ayat 12-13. Kita akan membahas yaitu arti perkata dan per ayat di dalam surah Al-Kafirun, kemudian surah Al-Maidah ayat 2-3 dan surah Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Dibuka bukunya halaman 4. Kita bahas yang pertama yaitu arti di dalam surah Al-Kafirun. Kita mulai dari lafal ta'awuz. A'udzu artinya aku berlindung. Billahi kepada Allah, minasyaitani dari godaan syaitan, ar-rajimi yang terkutuk. Jadi arti dari a'udzu billahi minasyaitonir rajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Kita lanjut ke lafal basmalah. Bismillahi dengan nama Allah. Bi artinya dengan, ismi artinya nama, Allahi Allah, Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi maha penyayang. Arti dari Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Lanjut ke surah Al-Kafirun ayat ke-1. Qul artinya katakanlah. Ya ayyuha wahai artinya. Al-Kafirun orang-orang kafir. Jadi arti dari ayat pertama surah Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah Muhammad wahai orang-orang kafir. Ayat kedua surah Al-Kafirun, La a'budu aku tidak menyembah, ma apa, ta'buduna yang kamu sembah. Jadi arti dari ayat kedua surah Al-Kafirun, La a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Lanjut ke ayat 3 surah Al-Kafirun. Wala, wa itu artinya dan, la itu artinya tidak, antum itu artinya kamu sekalian, abiduna menyembah, ma apa artinya, a'bud yang aku sembah. Yaitu arti dari surah Al-Kafirun ayat ketiga, wala antum abiduna ma a'bud, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Karena kita jelas ya menyembahnya yaitu Allah, Tuhan yang Maha Esa.
Dilanjut ayat keempat. Wala, tadi kata ibu, wa itu artinya dan, la itu artinya tidak, ana itu artinya saya, abidun penyembah, ma artinya apa, abattum yang kamu sembah. Jadi arti dari ayat keempat surah Al-Kafirun, wala ana abidun ma abattum, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Lanjut ayat ke-5. Wala, wa artinya dan, la artinya tidak, antum artinya kamu sekalian, abiduna menyembah, ma artinya apa, a'bud artinya yang aku sembah. Arti dari ayat kelima yaitu wala antum abiduna ma a'bud, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Ayat ke-6 surah Al-Kafirun. Lakum untukmu, dinukum agamamu. Wa tadi artinya dan, lia itu artinya untukku, dini agamaku. Jadi arti dari ayat ke-6 surah Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Kita lanjut, yaitu surah Al-Maidah ayat 2 terlebih dahulu di halaman 7. Kita baca ya, kemudian ditandai mana artinya per kata maupun per ayat ya. Per ayat sudah jelas. Sekarang per kata ya. Ya ayyuha, wahai, alladzina orang-orang, amanu beriman, la itu tidak atau jangan di sini ya. Tuhillu kamu melanggar sya'airallah, syiar-syiar Allah. Wala dan tidak, wa itu dan, la itu tidak atau jangan, asy-syahrul harama di bulan haram. Syahr itu artinya bulan, harama haram. Walal hadaya dan, la itu jangan, hadaya hadiyu itu artinya hewan-hewan kurban. Wala dan, la jangan, al-qalaida binatang atau hewan kurban yang sudah diberi tanda. Wala dan jangan, aminal baital harama mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Yabtaguna mereka mencari, fadla karunia, minallahi dari Allah, ridwana keridoannya, wa idza wa dan, idza artinya apabila, halaltum kamu telah menyelesaikan, fasqadu maka bolehlah kamu berburu, wala dan jangan, yajrimannakum kebencianmu, syana'anu qaumin
kepada suatu kaum, ansaddukum, menghalang-halangimu, anil masjidil harami, dari masjidil haram, anta'tadu, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka, wa ta'awanu, wa dan ta'awanu, tolong menolonglah kamu, alal birri, dalam mengerjakan kebajikan, wattaqwa, dan takwa, wala ta'awanu, dan janganlah kamu tolong menolong, alal itsmi, dalam berbuat dosa, wal udwani, dan permusuhan, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, innallaha, sesungguhnya Allah, syadidul iqabi, sangat berat siksaannya. Kita lanjut di halaman 8, yaitu surah Al-Maidah ayat ketiga. Hurrimat alaikumu, diharamkan bagimu, al-maitatu, memakan bangkai. Al-maitatu itu artinya bangkai, waddamu, dan darah, walahmul khinziri, dan daging babi, wa ma uhilla li ghairillahi bih, wa itu artinya dan, ma apa, uhilla, yang disembelih, li ghairillahi bihi, atas nama selain Allah, wal munkhaniqatu, dan yang tercekik, wal mauqudatu, dan yang dipukul, wal mutaraddiyatu, dan yang jatuh, wan natihatu, dan yang ditanduk, wa ma akalas sab'u, dan yang diterkam binatang buas, illa ma dzakkaitum, kecuali sempat engkau sembelih, wa ma dzubiha 'alan nusubi, dan diharamkan bagimu mengundi nasib, wa antastaqsimu, dan diharamkan pula disembelih untuk berhala, bil azlami, dengan anak panah, dalikum, karena yang demikian itu, fisqa, adalah perbuatan fasik, al yauma, pada hari ini, ya isa itu artinya putus asa, alladzina kafaru, orang-orang kafir, min dinikum, dari agamamu, fala, fa itu artinya maka, la tidak atau janganlah, takhsyawhum, kamu takut terhadap mereka, wakhsyawni, tapi takutlah kepadaku atau kepada Allah, maksud di sini. Al yauma, pada hari ini, akmaltu, aku sempurnakan, lakum, bagimu, dinakum, agamamu, wa atmamtu, dan telah aku cukupkan, alaikum, atasmu, ni'mati, nikmatku, wa raditu, dan telah aku ridhoi, lakum, lakumu, yaitu bagimu, al-islam madina, Islam sebagai agamamu, famanitturwa, maka barang siapa yang terpaksa, fi mausatin, karena lapar, ghayra mutajanifin, bukan karena ingin berbuat, li'ithmin, dosa, fa innallah, maka sesungguhnya Allah, ghafurun, maha pengampun,
Rahimun, Maha Penyayang. Itulah tadi yaitu arti dari perkata dari surah Al-Maidah ayat 2 dan arti perkata dalam surah Al-Maidah ayat 3. Nanti kalian baca arti secara keseluruhannya ya, satu persatu, yaitu di dalam surah Al-Maidah ayat 2 dan Al-Maidah ayat 3. Kita lanjut, yaitu surah Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Kita artikan satu persatu perkata ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu, jauhilah, katsira, banyak, minazzanni, dari prasangka, inna, sesungguhnya, ba'da, sebagian, azzanni, prasangka, ithmun, itu dosa, wala, dan janganlah, tajassasu, kamu mencari-cari kesalahan orang lain, wala yaghtab, dan janganlah kamu menggunjing, ba'dukum ba'da, sebagian dari yang lain, ayuhibbu a'adukum, apakah ada di antara kamu yang suka, ayyakula, seumpamanya memakan, lahma, daging, akhihi, saudaranya sendiri, maitan, yang sudah mati, fakarihtumuh, maka tentu kamu merasa jijik, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, innallaha, sesungguhnya Allah, tawwabun, maha penerima taubat, rahimun, maha penyayang. Kita lanjut, Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuha, wahai, annasu, manusia, inna, sesungguhnya kami, khalaqnakum, telah menciptakan kamu, min, dari, dzakarin, seorang laki-laki, wa, dan, unta, seorang perempuan, waja'alnakum, dan kami jadikan kamu, syu'uban, berbangsa-bangsa, wa qabaila, dan bersuku-suku, lita'arafu, agar kalian saling mengenal. Inna, sesungguhnya, akramakum, yang paling mulia di antara kamu, indallahi, di sisi Allah, atqakum, ialah orang yang paling bertakwa. Innallaha, sesungguhnya Allah, alimun, maha mengetahui, khabirun, maha teliti. Nanti kalian baca per ayat ya, yaitu surah Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Kita lanjut, yaitu membahas makna dari surah Al-Kafirun, surah Al-Maidah ayat 2 sampai 3 dan surah Al-Hujurat ayat 12 sampai 13. Yang pertama yaitu makna dalam surah Al-Kafirun. Ya. Apa itu? Mungkin dengan tadi membaca artinya kalian sudah mempunyai bayangan apa sih makna yang ada di dalam surah Al-Kafirun. Sebelumnya Ibu jelaskan terlebih dahulu. Al-Kafirun itu artinya orang-orang kafir. Terdapat di juz 30, yaitu surah yang ke-109 ya.
Al-kafirun ini diambil dari ayat pertama ya, namanya Qul ya ayyuhal kafirun. Ada kata al-kafirun. Surah Al-Kafirun termasuk ke dalam surah Makkiyah. Apa itu Makkiyah? Makkiyah artinya surat yang diturunkan di Mekah, atau lebih tepatnya lagi yaitu surat yang diturunkan atau ayat yang diturunkan pada saat sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Itu disebut surah Makkiyah. Apa saja isi di dalam surah Al-Kafirun? Kalian lihat halaman 5, yaitu ini tentang asbabun nuzulnya atau sebab turun surah Al-Kafirun adalah ketika Nabi Muhammad, orang-orang kafir meminta kepada Nabi Muhammad SAW untuk bergantian menyembah Tuhan. Misalnya tahun ini orang-orang kafir ikut dengan orang Islam menyembah kepada Allah, kemudian tahun besok gantian umat Islam menyembah kepada berhala. Nah, akhirnya Allah turunkan surat Al-Kafirun ini, bahwasannya penegasan untuk orang-orang kafir, bahwasannya Nabi Muhammad SAW dan umat Islam dan pengikut Nabi Muhammad SAW itu tidak akan, bukanlah, dan tidak akan pernah menjadi penyembah apa yang orang kafir sembah. Itu ya penegasannya. Ayat ke-6 itu menjelaskan bahwasannya lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ya, itu juga perintah untuk saling toleran dan saling menghargai antar umat beragama. Ya, itu boleh. Kalau hubungan yang lainnya boleh selain akidah ya. Tapi yang tidak bisa dihubungkan dengan agama lain yaitu akidahnya, ya, kepercayaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, misalnya gotong royong, membantu, nah itu dibolehkan ya. Toleransi antar umat beragama, membiarkan agama lain menganut ajarannya kemudian beribadah sesuai dengan keyakinannya, itu namanya toleransi antar umat beragama. Kita lanjut surah Al-Maidah ayat 2 terlebih dahulu di halaman 9. Apa sih isi dalam surah Al-Maidah ayat 2? Yang pertama ya, yaitu yang pertama bahwasannya Allah melarang ya orang beriman yang pertama melanggar syiar-syiar kesucian Allah. Kalau yang tidak ada di buku kalian garis bawahi ya sambil ditulis keterangannya. Yang kedua, janganlah kamu melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Yang ketiga, janganlah kamu mengganggu hadyu atau hewan-hewan kurban dan qolaid, hewan-hewan kurban yang sudah diberi tanda. Dan janganlah kamu mengganggu orang yang mengunjungi Baitul Haram, karena mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Itu ya 4 larangan di dalam surah Al-Maidah ayat 2. Kemudian di sini anjurkan untuk rukun dan tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Tapi dilarang juga, tidak boleh dan janganlah kamu
tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Itu ya. Kemudian bertakwalah kepada Allah karena sungguh siksanya Allah itu sangat berat. Kemudian surah Al-Maidah ayat 3 dijelaskan bahwasannya makanan yang diharamkan di dalam surah Al-Maidah ayat 3. Yang pertama adalah memakan bangkai. Ya, kecuali bangkai ikan dan belalang. Kemudian yang kedua memakan darah. Ketiga memakan daging babi. Yang keempat memakan makanan yang disembelih bukan atas nama Allah. Kemudian yang kelima hewan yang matinya itu karena tercekik. Yang kelima ya, karena tercekik. Yang keenam hewan yang matinya karena dipukul. Kemudian yang ketujuh hewan yang mati karena jatuh. Yang kedelapan hewan yang mati karena ditanduk binatang buas. Tapi itu semua yang tadi, hewan yang dipukul, hewan yang ditanduk, hewan yang dimakan binatang buas, kemudian yang tercekik, itu semua ada pengecualian, kecuali sempat kita sembelih dengan nama Allah terlebih dahulu, itu boleh ya. Kemudian apalagi? Tidak hanya makanan saja, Allah pun melarang menyembelih untuk berhala dan mengundi nasib dengan azlam. Apa itu azlam? Anak panah. Artinya karena perbuatan tersebut disebut perbuatan fasik, ya, haram hukumnya. Kemudian ada di surah Al-Maidah ayat 3 ini, potongan ayatnya itu ada yang termasuk bahwasannya ini adalah ayat yang terakhir diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tidak secara keseluruhan surah Al-Maidah ayat ketiga, hanya potongan ayatnya saja dari Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Itu adalah potongan di dalam surah Al-Maidah ayat ketiga yang termasuk ayat yang terakhir Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW bertepatan dengan peristiwa haji wada atau haji perpisahan. Apa itu isinya? Tentang yang pertama, bahwasannya Allah itu telah menyempurnakan agama Islam, agama satu-satunya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, Allah telah mencukupkan nikmat bagi kita. Bumi yang luas itu semuanya telah Allah sediakan untuk manusia. Kemudian waraditu lakumul Islam madina, bahwasannya satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah adalah agama Islam, ya, karena sudah sempurna, ya, dicontohkan melalui Nabi Muhammad SAW. Dan satu lagi ada pengecualian, bahwasannya yang tadi itu yang sudah makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi ketika kita merasa terpaksa, bukan karena ingin berbuat dosa kepada Allah, misalnya kalian tersesat di hutan, tidak ada apapun yang bisa dimakan, misalnya selain misalnya ada babi hutan. Nah, itu karena kelaparan, nggak ada apa-apa lagi, misalnya bukan karena ingin berbuat dosa, maka boleh, karena Allah adalah innallaha ghafurur rahim. Allah itu maha pengampun dan maha penyayang, ya. Kita lanjut surah Al-Hujurat ayat 12. Makna yang ada di dalam surah Al-Hujurat ayat 12 terlebih dahulu, ya. Bahwasannya yang pertama, hai orang-orang yang beriman, janganlah berburuk sangka
Bahasa Arabnya itu suuzon, ya. Tidak boleh kita suuzon kepada orang lain. Yang pertama tuh, tidak boleh berburuk sangka. Tidak boleh kita berprasangka karena kebanyakan dari prasangka itu adalah dosa. Prasangka buruk atau disebut suuzon, ya. Kemudian kita tidak boleh mencari-cari kesalahan orang lain, wala tajassasu. Kemudian wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan menggunjing, ngomongin orang, membicarakan aib orang lain, ya. Karena itu pasti Allah beri kelebihan dan pasti Allah beri kekurangannya pula, ya. Kita tidak boleh mencari-cari kesalahan orang lain, berburuk sangka, kemudian membicarakan aib orang lain walaupun benar adanya, tetapi harus ditutupi aibnya. Karena apa? Kalau kita menutupi aib orang lain, maka Allah tutupi juga aib kita di dunia, ya. Nah, kalau yang orang suka berprasangka buruk, mencari-cari kesalahan orang lain dan membicarakan aib orang lain itu, Allah beri perumpamaan bagaikan dia itu sedang memakan bangkai saudaranya sendiri. Coba kamu bayangin, kamu makan bangkai saudara kamu yang sudah mati, ya, mayat yang sudah busuk dimakan sama kamu. Jijik nggak? Pasti jijik kan? Nah, itulah perumpamaan bagi orang yang suka berburuk sangka, suuzon, kemudian mencari kesalahan orang lain dan membicarakan aib orang lain, ngata-ngatain orang lain. Itu seperti seumpama orangnya sedang memakan bangkai daging saudaranya. Auzubillah, ya. Maka bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Terakhir kita lanjut, yaitu Al-Hujurat ayat 13. Apa makna di dalam surah Al-Hujurat ayat 13? Yang pertama, ya ayyuhan nasu, wahai manusia. Sesungguhnya di dalam surah Al-Hujurat ayat 13 Allah menjelaskan, sesungguhnya manusia diciptakan oleh Allah dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian Allah jadikan berbangsa-bangsa, bersuku-suku agar kalian saling mengenal, berbuat baik, bertoleransi, saling tolong-menolong, bekerja sama. Itu bukan saling mengejek antara misalnya yang tinggi dan yang pendek, yang putih dan yang hitam. Itu bukan, tapi untuk agar saling mengenal, tolong-menolong, bekerja sama, ya, selalu berbuat baik. Itu yang pertama tadi, Allah menciptakan manusia dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Yang kedua, Allah menjadikan manusia syu'uban, berbangsa-bangsa, qabaila, bersuku-suku, agar lita'arofu, agar kalian saling mengenal. Kemudian yang ketiga nih, bahwasannya Allah tidak memandang jabatan kita, wajah kita, rupa kita, kekayaan kita, harta kita, itu Allah tidak memandang sama sekali. Apa yang Allah pandang, apa yang Allah lihat dari seorang manusia, inna akramakum indallahi atqakum, bahwasannya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Apa Bu artinya bertakwa? Takwa itu artinya menjalani seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan Allah. Itu artinya takwa, ya. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha alimun khabir, bahwasannya Allah itu Maha mengetahui dan Maha teliti. Ya, kalian baca-baca lagi di rumah, diulang-ulang sampai kalian hafal, ya. Diulang-ulang surat Al-Kafirun beserta artinya, kemudian surah Al-Maidah ayat 2 dan 3 beserta artinya,
serta surah Al-Hujurat ayat 12 dan 13 diulang-ulang, dihafalkan sedikit-sedikit. Nanti kalau sudah hafal boleh disetor kepada bu guru ya. Tidak apa-apa, nyicil satu persatu ya. Atau setengah dulu di surah Al-Maidah ayat 2 dan 3 itu panjang ya, nggak apa-apa setengah dulu, tapi kalian harus ingat ya, dihafalkan di rumah. Itu. Sampai sini pertemuan kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah minggu depan kita akan membahas tentang beriman kepada hari akhir ya. Sebelum Ibu tutup, Ibu selalu mengingatkan kepada anak-anak Ibu bahwasannya kalian itu wajib sholat 5 waktu, jangan ditinggalkan, jangan dilalaikan ya, harus tepat waktu, harus kesadaran sendiri, jangan lagi disuruh-suruh oleh orang tua kalian. Alhamdulillah selesai pelajaran hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.